Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa rabbil mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Para ibu, para bapak dan para hadirin sekalian, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa melaksanakan silaturahmi pada pengajian kali ini, dan tentu kita berharap mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu hadis yang berkaitan dengan berkaitan dengan bagaimana kita melakukan sesuatu atau sikap dalam keseharian kita agar kita menjadi manusia yang terbaik. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa inna minal majanati ayyakmal ar-rajulu bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu wa yaqulu ya fulan amiltu al-bariha hadza wa hadza wa qad bata yasturu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Yang artinya kullu ummati. Jadi sabda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kullu ummati, setiap umatku mu'afat. Setiap umatku senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa atau maksiat, maka pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu menghapus dosa kita. Menghapus karena kita di samping melakukan kesalahan juga kita mungkin satu saat melakukan kebaikan. Contohnya kita sholat, walaupun sholatnya terlambat atau tidak pada waktunya, tapi itu tetap kebaikan. Kemudian kita di satu waktu mengucapkan Allahu Akbar atau Subhanallah atau melakukan amal soleh, apakah dalam bentuk yang ringan maupun yang berat. Maka ini semuanya menjadi wasilah, menjadi penyebab bahwa setiap kesalahan dan dosa kita itu pada dasarnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Kullu ummati mu'afan. Mu'afan itu diampuni, dimaafkan. Karena memang kita ini mungkin ada yang melakukan kesalahan tanpa sengaja, atau kita melakukan kesalahan karena terpaksa, atau kita melakukan kesalahan karena ingin dipuji orang. Nah, hal-hal itu kemudian menjadi sebuah kesalahan dalam norma masyarakat maupun norma agama. Tetapi dalam hadis ini semua kesalahan diampuni, dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang masuk dalam kategori mujahirin.
Siapa mujahirin itu? Wa inna minal mujahirin ayat malah, bahwa orang-orang mujahirin itu adalah begini. Ayat malah rojul, bahwa seseorang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan adat ataupun agama, atau melakukan kesalahan atau dosa bilaili, pada malam hari, amalan suatu perbuatan yang melanggar apakah agama maupun norma. Summa yusbihu, kemudian datang sampai pada pagi hari. Kemudian sampai pagi hari. Waqad satarahu, maka sesungguhnya pada pagi hari itu, ketika kita melaksanakan sholat subuh, semua kesalahan kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai situ masih baik. Artinya setiap kita itu ketika melakukan kesalahan, baik itu siangnya atau malamnya, maka ketika kita bangun pagi, kemudian kita melakukan sholat subuh, maka dosa kita yang kemarin itu diampuni. Misalnya kita pernah berbohong, atau pernah menyakiti orang, atau ya apalah, kembali lagi, kecuali dosa besar ya, kecuali dosa ini dosa yang kecil-kecil, bohong, kebohongan majikan tuh, itu dosanya kecil. Majikan dosanya diteke, itu dosa kecil. Ada yang itu? Ayat malarrojulu bilaili, bahwa orang melakukan kesalahan, melakukan dosa di malam hari, kemudian berlalu waktu, summa yusbiha, sampai pagi, kemudian ia melakukan sholat subuh, waqad satarahu, maka Allah telah menghapus kesalahannya, sehingga aib orang ini tidak terlihat oleh orang. Betul? Jadi malam-malam itu kita melakukan dosa, intip, intip, itu dosa. Kalau orang tahu bahwa kita ngintip di malam hari, besoknya rame nggak? Rame. Si anu ngintip, si anu ngebohong, si anu dosa, gitu ya. Tetapi dosa-dosa itu oleh Allah dihapus. Tetapi, nah ini masalahnya di sini. Tetapi orang itu mengatakan di pagi harinya kepada orang lain, ya fulan, wahai saudaraku atau wahai temanku, amil tu al-barihah kaza wa kaza. Tadi malam aku melakukan ini disebutkan kan? Sehingga orang menjadi tahu. Wa qad bata yasbuhu, padahal tadi malam Allah sudah memaafkan, menghapus. Wa yaksifu sitrullah innahu, maka aibnya menjadi terlihat. Jadi ada yang disebut mujahirin. Mujahirin ini adalah orang yang menyebut dirinya bahwa ia melakukan kesalahan ini dengan bangga. Ada yang begitu ya? Ada. Saya tadi malam main game sampai jam 1. Kemudian lagi, saya jam 2. Nah, mulai dah. Puting-puting sarena, jagoan-jagoan. Padahal itu membuka aib. Kata Allah, sudah, kalau kau lakukan aib di malam hari, sudah jangan bilang sampai, karena aibmu telah aku tutup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menjaga nama baik kita. Jadi kita ini setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga nama baik. Bayangkan kalau aib itu setiap hari Allah buka, mungkin orang nggak ada yang punya muka ini. Kayak nyokot duit, dompetnya, ada yang ngomong. Bayangkan kalau kesalahan kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ya, orang yang mencuri, korupsi, kan kalau batain korupsi nak, kalau dijaga ada kesalahan mah korupsi itu, jangan kata tewa, usah bahaya wae, jadi tewa, diumumkan di TV, jadi tahu semua orang ini melakukan kejahatan. Makanya kesalahan itu kalau sekali jarang orang yang tahu. Orang itu akan ketahuan apabila ia melakukan kesalahan berkali-kali. Kalau sekali ya, kenapa? Karena Allah masih menutupi aib. Allah masih sayang. Makanya Allah tutup. 2 kali masih Allah tutup. Ketiga kali Allah sudah tidak lagi menutup aib kita. Makanya ketahuanlah sama orang. Begitu proses. Dan hadis ini mengingatkan kita begitu sayang, begitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, begitu Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahimnya kepada kita semua, ya. Sehingga dosa kita, aib kita yang kita lakukan setiap hari Allah tutup. Nanti kan ketika di akhirat itu aib kita dibuka semua, dari perjalanan mulai hidup kita sampai akhir hayat kita di dunia Allah buka semua. Nah, kecuali beberapa aib yang sudah dihapus semuanya. Tapi jangan lagi kau ceritakan aibmu itu kepada orang lain, sehingga orang menjadi tahu. Gus nggak bohong, icing weh. Itu ulang gus nggak bohong, sombong nih. Urang nggak bohong kakolot, urang nggak bohong kabur, urang nggak bohong kau terus. Jadi ada orang yang sombong karena melakukan kejahatan, kesalahan. Padahal setiap kita itu punya kecenderungan yang besar sekali melakukan kesalahan. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan atau memperlihatkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita. Maka lahirlah hadis ini. Kullu ummati mu'afan. Setiap manusia, setiap umatku itu diampuni. Dihampura ku Allah guys. Dihapus guys. Anu ngabohong penting dihapus. Anu ngintip penting dihapus. Anu mereka pemajikan kesareh dihapus. Tetapi ketika besok pagi kau ceritakan aibmu itu, maka orang menjadi tahu. Padahal diam saja. Jangan ceritakan aib kita kepada orang lain. Sebab aib itu suatu hari akan diceritakan oleh orang lain kepada orang lain lagi. Maka kemudian kita punya predikat. Padahal predikat itu kita yang buat sendiri. Tidak usah bangga dengan kesalahan. Cerita misalnya ini ke orang ini, tadi malam saya begini selesai tahuan. Nanti ini cerita lagi sama orang itu mah begini. Akhirnya nyebar. Viral. Padahal Allah sudah menutupi kesalahan itu sedemikian rupa. Untuk Allah. Karena ia sholat subuh, karena ia baca istighfar, tutup kesalahan itu. Besoknya buat lagi, tutup dari kau, ya. Nah, terus
Makanya di sini mengingatkan kita jangan pernah menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Cukuplah keburukan kita ini Allah yang tahu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu itu seperti mandi. Kita sehari mandi berapa kali? 2. Bersih nggak? Bersih. Mandi 2 kali saja berarti kita sudah bersih. Apalagi mandinya 5 kali. Lebih bersih. Begitulah perumpamaan dosa yang ada pada diri kita. Semakin kita sering membersihkan dosa itu, maka semakin bersih jiwa kita. Seperti kita mandi, semakin sering mandi, semakin bersih badan kita. Tapi kalau kita mandi 2 hari sekali, bau. Ya bau. Kita sholat 2 hari sapoe, sholat 2 hari sekali. Nah, badan kita ini atau rohani kita menjadi bau sama dengan badan kita. Begitu perumpamaannya ya. Bapak dan saudara sekalian, itu barangkali untuk malam hari ini. Jadi dari sini mengingatkan kita jangan pernah sombong dengan apa yang kita lakukan dalam kesalahan. Jangan-jangan nanti aib kita dibuka di muka umum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya orang-orang, termasuk orang-orang yang mampu menjaga perbuatan tidak yang tak baik. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa ta'ala sahabati Rasulillah ajma'in. Dan wa fi ni'amahu wa ibahi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa subhanaka la nuhsana alaika kama asnaika ala nafsik. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ati wa ridhoka wa mahabbati wa ma'rifati Amin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya farijal ham, ya kasifal gham, wa ya mujibal da'watil mu'minin. Rahmatan dunya wal akhirah wa himma wa rahmatan dunya biha rahmatin siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.